kita bersama di Forum Silaturahmi Penjamin Mutu Jawa Tengah di pertemuan keempat Sabtu tanggal 11 Februari 2023. Pertama, saya mengajak kepada saya pribadi dan panjenengan semuanya, mari pada malam hari ini kita tak henti-hentinya untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini di tengah-tengah malam akhir pekan gitu ya, malam Ahad. Tapi kita semuanya masih Allah berikan kesempatan untuk bersibuk ria dalam rangka untuk kembali mencari ruang belajar, mencari ruang-ruang inspirasi kita. Dan itu semuanya kita lakukan dalam rangka untuk memperbaiki dan mencari bekal yang terbaik khususnya untuk anak-anak kita, dan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita rindu syafaat beliau, pertolongan beliau, dan mudah-mudahan saya dan panjenengan semuanya ini adalah bagian kelak umat yang dapat syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz wa Ustazah sekalian dan Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ahmad Mujiarto yang diamanahi menjadi MC pada kesempatan malam hari ini. Mohon izin untuk menyampaikan agenda Forum Silaturahmi Penjamin Mutu Jawa Tengah. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga sambutan Ketua CSIT Indonesia wilayah Jawa Tengah, keempat sambutan Ketua Bidang Mutu wilayah Jawa Tengah, kemudian yang kelima agenda implementasi program PESAT perjalanan sukses dunia akhirat. Kemudian yang keenam, diskusi. 7, informasi dari tim penjamu. Kemudian yang kedelapan adalah penutup. Bapak, Ibu, Ustadz-Ustadzah semuanya, semoga Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, kemudian siap dalam rangka mengikuti forum silaturahmi tim penjamu mutu, penjaminan mutu Jawa Tengah. Mari kita awali kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya Ustadz-Ustadzah semuanya, untuk menambah keberkahan forum kita pada malam hari ini, kita mohonkan untuk Ananda Natandra Arya Sena untuk membacakan tilawah Al-Quran. Kepada Ananda Natandra Arya Sena, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran pada Mas Meninggalkan Chandra Aryasena. Namanya bagus sekali. Baik, Ustazah, Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan malam hari ini untuk mohon izin Bapak Ibu, Ustazah,
Bisa dibuka dulu kameranya gitu. Saya pengen melihat wajah senyum panjenengan semuanya yang paling manis sekali. Oke, pertanda Bapak Ibu semuanya sudah siap dan nanti siap untuk ini ya, sharing, saling kolaborasi dan menerima inspirasi dari tim penjamu kita dan narasumber kita pada malam hari ini. Terima kasih, terima kasih. Baik, satu-satu Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita pada agenda selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua CSIP Indonesia wilayah Jawa Tengah kepada yang saya muliakan Ustadzuna dan Kakanda saya Ustadz Zainal Abidin. Pada beliau kami persilahkan. Monggo Ustaz. Baru ketemu loh. Ya udah sebentar. Ayah kan dari pagi belum ketemu, saya pulang, istri sama anak-anak ada acara, terus ini anak-anak pulang, ayah. Gitu. Jadi kayak biasanya itulah. Oke. Mohon izin ya, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jika Ustadz dan Ustadzah pergi ke arah Salatiga, jangan lupa beli tengkleng di Muncar. Mantap kan? Tengklengnya di Muncar mantap. Terima kasih yang sudah jawab salam saya, meskipun ada yang lemes gitu ya. Saya doakan rezekinya lancar. Pokoknya garek bengi garek sisa waktu gitu aja. Karo tenopo. Insya Allah tidak mengapa malam hari ini tetap semangat Ustaz dan Ustazah semuanya bisa hadir dalam agenda silaturahim bidang penjamin mutu CSIP Indonesia wilayah Jawa Tengah. Tapi sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin di kesempatan yang berbahagia ini malam hari ini mohon izin saya mengajak pada saya pribadi khususnya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Setelah dari pagi bangun tidur sampai malam hari ini, mungkin saya sudah banyak sekali aktivitas dan ditutup malam hari ini masih ada kegiatan. Semoga kegiatan dari pagi tadi sampai malam hari ini penuh dengan keberkahan, kebarokahan, sehingga Ustaz dan Ustazah semuanya apa yang dilakukan dalam seharian ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah hadirat uswah suri teladan kita Nabiyatul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Ustazah Yayu, mana Ustazah Yayu ini? Hilang malahan. Ustazah Yayu, pokoknya kru merah kru tak hormati lah. Ustazah Yayu yang kami hormati. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti tak celuk ya wet mau. Selaku ketua bidang penjamin mutu CSIP Indonesia wilayah Jawa Tengah. Wis mari urung. Meriang ini obatnya sak kepok dewe. Oh akhirnya ngombe obat. Ya Allah. Muka-muka ndang mari. Amin ya Rabb. Amin. Kemudian yang kami hormati pula seluruh pengurus CSIP Indonesia wilayah Jawa Tengah yang hadir di kesempatan malam hari ini. Semoga panjenengan sehat selalu juga dimudahkan segala urusan. Kemudian yang kami hormati Adinda Joko Nusantiko, karena malam hari ini tuan rumahnya Boyolali ya. Tak betek awakmu urung mulih mesti golek sinyal yang kantor. Tadi habis takziah, Ustaz. Oh ya Allah, ya. Ada nih ya, orang tua guru ya, semoga dimudahkan semuanya saudara putri ya, Afan. Kemudian yang kami hormati, Mujiarto,
sekretaris CSIT Boyolali. Antum pengen tidak untuk sinyal? Rumahnya baru itu, Tat. Hah? Rumahnya baru itu, Tat. Lah ya kok rumahnya baru ning ngendi? Ning masjid ngendi? Teng musola niki. Musola rumah atau di kecamatan? Di dekat rumah. Harap Oh, iya. Telkom. Ya Allah. Ustaz dan Ustazah, mungkin ada yang senasib dengan Ustaz Joko dan Ustaz Mujiarto. Semoga dimudahkan juga segala urusannya, termasuk golek sinyal ya, di malam hari ini. Karena biasanya Ustaz dan Ustazah itu kalau dengar Ustaz, acaranya malam, oh waduh, nggak ada sinyal di rumah gitu. Ternyata orang tua aku pada akan bolong. Tapi tenang, sekarang sinyal sudah merapat ke rumah saya, jadi aman. Terus gawat tower. Oke, kemudian Ustaz Dauka dan seluruhnya yang telah dimuliakan oleh Allah SWT, seluruh peserta silaturahim akbar, dan semoga malam hari ini nanti ada inspirasi ataupun motivasi, termasuk hari ini pembicara Ustaz Vera, ya, Ustaz Vera nanti semoga bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita semuanya, sehingga nanti ada hal yang bisa kita bawa pulang ke sekolah kita masing-masing. Ustaz dan Ustazah yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sambutan ini. Saya teringat begitu ada 2 poin yang mungkin nanti akan menjadi bagian dari renungan kita bersama. Yang pertama, saya 5-6 tahun yang lalu, mohon maaf saya di kampung saya, kampung nama Josari, di Kotronayan, Josari, Boyolali. Ada program kami di RT, saya di pengurusan RT, ada program yaitu penghijauan kampung. Dan salah satu penghijauan kampung yang kita lakukan adalah menanam pucuk merah. Mungkin sudah sangat familiar dengan kembang pucuk merah. Saya nanam cukup banyak di pinggir kanan kiri jalan, di pinggir kampung begitu, sehingga nanti kalau masuk ke kampung saya pasti ada pucuk merah yang sudah besar. Namun ketika saya nanam banyak, ternyata di antara yang banyak itu ada beberapa yang saat ini sudah 5-6 tahun itu ada yang tinggi, jadi tinggi, melebihi tinggi saya. Saya ngeranggih aja udah nggak ketok, good banget. Tapi ada beberapa yang cuma setubuh saya, tapi ada beberapa yang cuma kecil begitu. Padahal usianya sama. Saya terlalu kemudian menjadi inspirasi renungan bagi saya. Ternyata ketika memang menanam pohon saja di dekat rumah saya begitu, dengan usia yang sama, waktu yang sama, menanamnya juga sama, gitu, orangnya juga sama begitu. Tetapi ternyata pertumbuhannya berbeda. Mungkin ada beberapa faktor yang saya tidak bisa, tetapi yang kita pahami bersama adalah ada masalah begitu. Jadi dalam penanaman ini ada masalah, sehingga ada 1 pohon atau 2 pohon yang tidak sama dengan pohon yang lain. Dan ini menjadi renungan bagi kita bersama, termasuk kita di SIT saudara-saudara. Maka alhamdulillah ketika memang kita memahami bahwa karena terjadi masalah, maka akan segera disusulkan dengan cara-caranya agar nanti pertumbuhan tanaman ini bisa minimal menyusul tanaman yang lebih tinggi begitu. Maka saya ucapkan Waalaikumsalam. Enten. Mohon maaf. Jadi teman-teman di penjaminan mutu ini menjadi bagian dari tanggung jawab baik di CSIT Kabupaten Kota, karena ini di Kabupaten Kota, penjamin mutu ataupun yang lain di penjamin mutu ataupun penjamin mutu wilayah punya tanggung jawab bagaimana teman-teman tanaman yang saya ibaratkan tanaman ini yang memang belum setinggi yang lain punya hak, bagaimana kita punya cara agar tanaman yang belum tinggi ini bisa minimal mengikuti ritmenya dari tanaman yang lebih tinggi. Maka usiayu, halo usiayu, tanggung jawab jenengan gue penjamu dia cara nih. Itu yang pertama. Maka termasuk silaturahim ini bagian dari cara-cara kita untuk agar kita bisa selaras, saling mengingatkan, saling menguatkan, saling menginspirasi agar semuanya bisa tumbuh bersama. Kemudian yang kedua, Ustaz dan Ustazah, saya terinspirasi dengan dokter spesialis, salah satu dokter spesialis. Saya pernah, mohon maaf saya menceritakan kunjungan ke dokter spesialis. Kemudian kita menyampaikan bahwa sakit, kemudian berobat.
Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama ketika berobat itu sembuh. Kemungkinan yang kedua belum sembuh. Ustazah, saya teringat begitu. Kata guru saya, ini pokoknya yo, aku yakin gitu. Pokoknya ada pesan begitu. Jadi pokoknya mantap. Kemudian kita yakin karena sebagian dari keyakinan kita berobat itu sudah menyembuhkan diri kita. Begitu maksudnya. Ustazah, saat ini kita mengalami yang namanya proses yang berbeda antara satu lembaga kita dengan lembaga yang lain. Terkadang antara satu lembaga dengan lembaga yang lain itu ada yang menganggap dirinya tidak sakit, ada yang menganggap oh ini saya ada kekurangan, kemudian harus segera untuk disembuhkan begitu. Maka pesan kami, Ustaz dan Ustazah, saya mewakili JCT wilayah termasuk saya pribadi khususnya. Ketika kita kok ada perbedaan, kemudian ketika kita lihat kok tidak seperti yang lain, kemudian kok kita itu ada kekurangan, introspeksi dan evaluasi diri, oh ternyata kita ada masalah begitu. Maka saran kami, ketika ada masalah begitu, maka kita bergegas untuk mencari obat, mencari inspirasi, mencari tempat yang memang itu bisa sesuai, karena ikhtiar berobat itu adalah bagian dari ikhtiar. Saya ngambilkan contoh Ustaz Stoya. Waalaikumsalam Ustaz Stoya. Sehat ya Ustaz Stoya ya. Alhamdulillah, pangestunipun Ustaz. Kabar Ibu gimana Ustaz? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Alhamdulillah. Masih wirawiri ke Solo ya Ustaz ya. Nggih. Semoga dimudahkan ya Ustaz ya. Semoga Ibu segera sembuh. Amin. Amin. Afwan Ustaz, saya ngambil inspirasi dari Ustaz Stoya ya Ustaz ya. Afwan banget. Ustaz Stoya ini mencoba untuk mengobatkan Ibu wirawiri ke Solo begitu. Ini bagian dari Ustaz Stoya menyadari bahwa Ibu sakit, kemudian harus diobatkan dan ikhtiarnya mencari obat begitu. Dan insya Allah kita punya keyakinan semoga nanti segera akan disembuhkan. Dan itu kita kembalikan ke lembaga kita masing-masing, Ustaz dan Ustazah. Ini kira-kira DWK kok ono sesuatu yang ndang kaget diobati. Karena dokter spesialis mengatakan neloro kuwi ora ndang kaget digoleke obat, kuwi kok iso posisine iku kebablasan, pengobatannya lebih lama dan sangat berat begitu. Maka terima kasih tim penjamu dan Ustaz dan Ustazah semuanya. Ini insya Allah kita saling melengkapi, saling menguatkan, sehingga nanti insya Allah satu dengan yang lain bisa saling memberikan inspirasi, dan inspirasi ini bagian dari mengobati di lembaga-lembaga kita yang nanti insya Allah yang kita butuhkan, dan itu menjadi bagian dari kita berkembang bersama. Tapi syaratnya yang pertama, yang utama, dan satu saja, Ustadz dan Ustazah itu ketika memang merasa sakit, kita mampu berkenan untuk mencari obat dan mau untuk diobati. Mungkin itu saja dari saya. Afwan kalau ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Ustaz Mujiab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zainal Abidin yang sudah memberikan inspirasi ya kepada saya, kepada panjenengan semuanya tentang dua hal yang beliau sampaikan, dan ini semuanya harus kita akui ya, Ustaz-Ustazah, ini pasti mungkin hari ini kita mengalami itu begitu ya. Dan betul sekali agenda malam hari ini kita sama-sama duduk bersama mendengarkan dan mencari inspirasi dari para narasumber kita nantinya. Ya, mudah-mudahan kita, lembaga kita ya tumbuhnya tidak terlalu jauh ya, dengan teman-teman yang lain. Kemudian mulai sadar diri gitu ya terhadap lembaga kita ada sesuatu gitu ya yang mungkin harus kita perbaiki. Ya, terima kasih Ustaz Zainal atas inspirasinya di malam hari ini. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu sebentar saya cek dulu London acaranya. Ya Pak Amputan ini karena saya pakainya HP Bapak Ibu, jadi harus berdapat dulu. Acara selanjutnya yaitu sambutan
Ketua Bidang Mutu Wilayah Jawa Tengah kepada Ustazah Yayu. Waktu sebelumnya kami persilahkan. Monggo Ustazah Yayu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustazah? Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Ustaz? Saya lagi ini lagi batin. Apakah Ustadz Ahmad Mujianto itu yang besok tanggal 15 mau saya datangi, bukan ya? Bukan, Bu. Oh, bukan. Oh, bukan Pak Muji itu. Nah, nanti Leres kalau Ustazah, leres. Awang Ustadz kok ngapusi, ora kena ngapusi to ya. Nggih. Alhamdulillah yuk ketemu ya. Hari ini ketemu, besok ketemu lagi gitu. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ustadz Zainal Abidin selaku Ketua JSIT Wilayah Jawa Tengah. Yang saya hormati teman-teman dari tim penjamin mutu wilayah. Yang saya hormati Ketua JSIT Boyolali beserta stafnya ya. Ustadz baru tahu kalau beliau Ketua JSIT Boyolali. Oke. Kemudian yang saya hormati teman-teman Ketua Penjamin Mutu ya, kabupaten atau kota, dan semua ustadz-ustadzah yang ada di sini, alhamdulillah sudah mencapai 93 gitu, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini untuk yang kesekian kali, kalau nggak salah 4 kali ya. Dari Wonosobo, kemudian Temanggung, Boyolali. 3 ya. 4 ya. Yang satu mana itu? G4 gitu ya. Sudah kali yang keempat dan alhamdulillah ini berjalan dengan lancar. Yang tadinya hanya untuk kabit-kabit untuk koordinasi, tapi ini sudah menjadi sudah kita go publik untuk tebar kebaikan, untuk sharing terkait best practice dan lain sebagainya, yang insya Allah akan bisa dinikmati gratis oleh teman-teman semuanya. Dan nanti akan terus berlanjut, yang nanti insya Allah kita akan semakin banyak memberikan manfaat untuk teman-teman yang lain. Shalawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ucapkan jazakumullah khair untuk timnya Ustadz Zainal and the gang ya. Itu karena banyak Boyolali, kayaknya banyak dari Al Hikmah juga gitu. Panitia yang luar biasa, wah aktif sekali nih panitianya. Saya cuma ngejar sekali sudah langsung mereka langsung satset dasdes gitu ya. Nggak percuma ketua JSIT-nya dari Boyolali, ternyata Ustazah Okta, Ustazah. Orang-orangnya dasdes satset gitu ya, senang gitu. Saya akan menyapa juga ini teman-teman. Pemalang hadir ya, Ustadz Muhammad Abdillah. Kalau tadi itu Pemalang hadir, saya akan menyapa ada teman saya, salah satu kepala sekolah yang tertarik dengan beberapa program-programnya kita dari Jawa Tengah. Beliau adalah dari Pamekasan. Ustadz yang dari Pamekasan Madura bisa dibuka suara dan juga dibuka kameranya, Ustadz. Assalamualaikum kawan-kawan dari Jawa Tengah ya. Alhamdulillah ya Allah. Mohon maaf ya masih ini baru soalnya. Nggih, enggak apa-apa Ustadz. Nggih, Ustadz perkenalkan sebentar Ustadz biar memberikan inspirasi semangat untuk teman-teman Jawa Tengah Ustadz. Ya. Masya Allah. Nama saya baik, nama saya Khairuddin Syarif.
Saya baru saja ditunjuk jadi kepala sekolah karena kepala sekolah sebelumnya terkena badai P3K. Jadi kurang lebih 3 bulan saya menjalani ini dan saya mulainya benar-benar dari nol. Saya tidak pernah ngajar masuk kelas seperti guru-guru yang lainnya. Tapi alhamdulillah Allah mentakdirkan saya ketemu sama Ustadzah Yayu dan saya minta untuk Ustadzah Yayu membimbing saya sekolah kami gitu. Masya Allah. Semangat Ustadz. Nanti insya Allah kalau Jateng ada kegiatan, saya kirimi linknya ya, biar nanti bisa sharing dan belajar gratis dari teman-teman Jawa Tengah. Oke. Barakallah Ustadz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustadzah Yayu telah mengizinkan kami untuk bergabung di Zoom ini. Ini saya dari Jawa Timur, tapi loncatnya ke Jawa Tengah gitu ya. Apa-apa, nggih, barakallah. Seperti pesannya Ustadzah Yayu, mana ada kebaikan disitulah saya cari gitu. Ya, semangat, sip kayak gitu. Bapak Ibu, itu adalah salah satu saudara kita di ujung timur Pulau Jawa ya, gitu. Bapak Ibu, kalau saya mengatakan kita sebagai seorang yang mengaku diri kita adalah guru dan kita itu harus senantiasa melakukan upgrading, gitu ya. Kita yang kadang mengaku bahwa kita itu adalah pejuang pendidikan, jihad kita itu di bidang pendidikan, maka itu tidak hanya sekedar suara saja gitu. Saya yakin teman-teman yang masih berada di sini itu adalah yang sudah terseleksi alam gitu ya. Terseleksi alam dari loyalitas, seleksi alam dari P3K gitu ya. Seleksi alam dari semuanya gitu. Apalagi ini teman-teman yang penjamu nih. Ketua penjamu kabupaten atau kota itu kemarin setelah saya mengikuti Silatnas Nasional, Ketua JSIT Pusat itu mengatakan bahwa mati uripe JSIT itu sebenarnya pada penjaminan mutunya gitu. Cuma mungkin kita masih meraba penjaminan mutu gaweane ngopo gitu. Nah, gitu. Oleh karena itu saya berharap teman-teman yang berada di penjaminan mutu, baik penjaminan mutu wilayah gitu ya, maupun penjaminan mutu kabupaten, kita berkolaborasi melakukan inovasi-inovasi gitu ya. Kalau kita itu dulu sudah pernah besar menjadi sekolah IT itu sekarang tidak bisa membesarkan kita gitu. Karena semua diadopsi oleh orang lain dan kita harus melakukan inovasi, melakukan perubahan. Kalau kita tidak bergerak, itu bahkan seperti air. Kita malah justru akan menjadi penyakit, akan menimbulkan penyakit-penyakit. Tapi ketika kita bergerak, kita itu akan sehat. So, kita harus senantiasa obah dan obah gitu ya. Bapak Ibu, saya berharap nanti teman-teman senantiasa upgrade gitu ya. Ini adalah salah satu program dari Jawa Tengah yang pengen memunculkan gitu ya, pengen memunculkan salah satu sekolah-sekolah dengan kualitasnya, dengan best practice-nya, dengan kebaikan-kebaikannya biar bisa diadopsi, biar menjadi inovasi gitu ya, bisa di ATM oleh teman-teman dari inovasinya itu dan akan memberikan inspirasi gitu ya. Karena diakui atau tidak, agenda kita di internal itu terlalu padat sehingga kita itu kadang kelelahan ya untuk menambah suplai pemikiran kita, suplai akal kita, suplai wawasan-wawasan kita gitu. Jadi kita butuh orang lain untuk memberikan. Nah, dengan adanya forum ini adalah salah satu cara kita untuk senantiasa saling sharing, saling support gitu. Apalagi nanti saya selain dari Madura ini juga ada teman saya ya yang mungkin belum hadir atau sudah hadir, saya kurang tahu ya, Ustadz Sugiono dari Medan gitu. Nggak tahu sudah hadir atau belum, nanti kalau sudah hadir boleh. Sudah masuk Ustadz Sugiono? Alhamdulillah, lanjut aja Coach. Masya Allah. Barakallah teman-teman. Nah, Bapak Ibu yang di Jawa Tengah tetap semangat karena kita lihat ya, saya akan menceritakan salah satu teman kita yang di Madura ini. Sekolahnya itu gonta-ganti kepala sekolah itu dalam hitungan bulan dan belum dipersiapkan dan butuh sekali terkait dengan
program-program, kemudian bimbingan, bahkan sampai kemarin beberapa teman-teman dari Madura itu minta SOP, minta kepegawaian dan lain sebagainya. Nah, teman-teman di Jawa Tengah itu insya Allah sudah selangkah lebih maju gitu ya. Jadi teman-teman di Jawa Tengah jangan terlena gitu. Kalau kita melihat di Bali, teman-teman kita di Bali, SIT Bali, kemudian di Madura, itu ternyata mereka itu effortnya untuk memperjuangkan SIT itu lebih berat daripada kita. Oleh karena itu, kita yang di Jawa Tengah, yang sudah ada penjamin mutu dengan program-programnya, kemudian JSIT dengan program-programnya, kita harus senantiasa mengikuti perkembangan JSIT, mengikuti perkembangan program-programnya gitu ya. Apalagi dalam waktu dekat ini akan ada standar mutu yang terbaru gitu ya, standar mutu yang terbaru. Termasuk saya juga memotivasi yang belum ada eleksi introflex segera untuk mengajukan diri. Kalau misalnya terkendala oleh dana, silahkan kerjasama dengan anggota dewan ya. Mohon maaf saya kata menggunakan dana-dana yang bisa diserap dari yang lain gitu ya, dana aspirasi atau apa itu silahkan dana nanti ngambil uang dari mana yang halal gitu seperti itu. Jadi jangan kalau kita melihat teman kita itu selangkah lebih maju, kita jangan diam gitu. Kita tetap harus lari gitu. Jangan sampai kita kok malah juk mendongong diem juk ngetakake karo ketap-ketip kalau nulis ngon awake dhewe mburi kok ngon aku kok ora duwe ya kok ngon aku kayak gitu. Nah, nanti malah juk akhirnya kita nggak akan ada perubahan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini dari penjaminan mutu insya Allah pada tanggal 25 Februari kita akan melakukan sebuah kegiatan dan saya berharap ini harganya murah kok, cuma 75.000. Kemudian nanti akan ada pendampingan, kemudian nanti akan ada pre-trip, kemudian trip 3 hari, kemudian ada post-trip gitu ya, pendampingan sampai produknya itu jadi, yaitu adalah bentuk penulisan artikel ilmiah yang judulnya kegiatan workshop online penulisan artikel ilmiah JSIT. Mohon maaf saya sharekan ya ini flyernya gitu. Nah, Bapak Ibu, ini nanti kegiatan penulisan artikel ilmiah pendidikan ini untuk guru sekolah jenjang terpadu PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, MA di wilayah Jawa Tengah. Tapi kalau misalnya ada wilayah lain yang mau ikut, gitu ya, itu insya Allah nanti akan diizinkan, gitu ya. Kita tidak akan membatasi kemanfaatan kita hanya untuk Jawa Tengah saja. Itu. Kemudian Bapak Ibu, ini adalah dalam rangka kalau panjenengan mengenal PKB, gitu ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan, gitu. Di IT memang baik dari pusat maupun dari wilayah itu sedang dimotivasi untuk bagaimana teman-teman guru IT itu keterampilan menulisnya itu dipus lagi gitu ya. Dipus lagi kemudian biar kita itu bisa lebih produktif gitu. Karena saya kemarin ada agenda dari pusat gitu ya. Termasuk salah satu yang diminta untuk merancang membuat kayak semacam penelitian tindakan kelas, kemudian ternyata kemarin ada masukan dari beberapa orang bagaimana kalau SIT wilayah Jawa Tengah itu membuat kayak semacam jurnal ilmiah begitu. Nanti Ustadz Zainal, halo masih dengar suara saya? Gitu. Halo Ustadz Zainal, Kak Zainal, sudah hilang orangnya ternyata gitu. Nah, ada. Guys, pokoknya lanjutkan, gas. Yes. Itu. Dan kemudian itu ya teman-teman, pokoknya kita ada salah satu upgrade yang akan kita pantau gitu ya, akan kita pantau dari program penjaminan mutu terkait dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan terkait penulisan artikel ilmiah. Kemudian Ustadz Ustadzah mengingatkan lagi terkait dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah gitu ya. Teman-teman dari penjamin mutu mencolek para Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait nanti lisensi gitu ya. Nanti mohon lisensi dari sekolah yang kemarin diajukan 25, kemudian sudah kelong 14 ya, tinggal 11 itu untuk tahun ini segera bersiap-siap. Kemudian sekolah yang lain
insya Allah nanti menunggu giliran. Nah, nanti dari penjaminan mutu insya Allah akan mengadakan webinar terkait dengan sosialisasi apa sih lisensi itu, apa sih manfaatnya, kemudian apa yang perlu kita akan fokus pada motivasi, karena selama ini ternyata sekolah-sekolah IT itu masih perlu pembenahan, penataan terkait dengan kualitas, terkait dengan standar mutu dan lain sebagainya, dan yang akhirnya ketika kita mendengar kata lisensi itu teman-teman pada merasa ketakutan gitu. Nah, kita akan mengadakan webinar dalam waktu dekat ini membedah apa itu lisensi. Kita akan memotivasi secara maknawi biar teman-teman itu bisa berbenah, tidak malah justru ketakutan ketika akan dicek dari standar sekolahan kita. Itu saja dari saya. Jazakumullah, tetap semangat untuk Ustazah Vera ya. Semoga malam ini ilmunya bisa barokah, bisa menginspirasi dari Medan, dari Ustadz Sugi sampai ke Madura. Dari saya kurang lebihnya begitu. Akhirul kalam, usikum binasib taqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sugi masih mendengar suara saya? Coba disapa teman Jawa Tengah, Ustadz Sugi dari Medan. Halo Ustadz Sugi. Sudah hilang ya? Hadir Bu. Coba panitia di spotlight ya, biar memberikan salam semangat ke teman-teman Jawa Tengah. Dongeng-dongi bocah gitu. Oke, Bu Ota silakan Ustadz Sugi di spotlight biar bisa memberikan semangat ke Jawa Tengah. Tar. Oh, sudah. Sebentar. Ada Oke. Ya, sudah. Oke. Biar bisa buka kamera dulu. Sudah kelihatan, Ustazah? Nggak kelihatan, hanya tulisan saja. Oh, sudah. Sabun, sudah. Oke. Silakan, saya hello, ucap salam ke teman-teman Jawa Tengah, Ustadz dari Medan. Orang cuma mau ikutan saja kok disuruh. Oh iya. Yeay, barokallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur ya, Coach Ayu. Alhamdulillah luar biasa Jawa Tengah ini untuk tingkat nasional, termasuk yang aktif, super aktif ya. Sesuai dengan ketua penjamunya nih yang aktif terus keliling Jawa Tengah. Insya Allah. Insya Allah pertemuan-pertemuan seperti ini inilah yang diinginin oleh JSIT, produktif dari bawah, bukan dari atas, ya kan? Bukan dari kepengurusan, tapi dari sekolah-sekolah. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi kami di Sumatera Utara. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Sugi. Izin merah. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, satu-satu semuanya. Tadi menggarisbawahi yang disampaikan oleh Ustazah Yayu, kita ucapkan jazakallah khair kepada Ustazah Yayu. Memang betul yang beliau sampaikan. Jadi hari ini tadi ada agenda, saya mengikuti agenda Lokakarya 2 di Guru Penggerak di Kabupaten Boyolali. Jadi sekarang ini teman-teman di SD negeri itu kegiatan hariannya itu sudah mengadopsi 100% kegiatan yang ada di SDT kita, Bapak Ibu. Kemudian saya berpikir kalau hari ini kita memang tidak berupaya untuk tadi ya disampaikan obah-obah
dan cari sesuatu yang baru, maka kita ke depan tidak akan ada bedanya begitu ya, antara yang negeri dengan yang SIP. Maka Bapak Ibu saudara-saudara semuanya, mari kita tidak henti-hentinya ya untuk terus belajar mengupgrade kemampuan kita, dan seringkali untuk cari inspirasi dengan diskusi bersama teman-teman kita dan para ustadz-ustadzah kita yang nantinya akan memberikan inspirasi perubahan pada diri kita dan sekolah kita. Baik, terima kasih untuk Ustazah Yayu. Dan selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan tentang implementasi program PESAT. Apa itu program PESAT? Yaitu perjalanan sukses dunia akhirat. Ini adalah bisa dikatakan best practice dari salah satu narasumber kita. Baik, saudara semuanya, mari kita siapkan hati dan semangat kita di malam hari ini. Oke, kalau yang mengantuk mungkin bisa ke belakang dulu, ambil minum snack. Atau mungkin snack atau mungkin kopi barangkali ya. Silakan, monggo bisa disiapkan dulu. Wedang jahe ngono ya, Mas. Oh iya, betul, Pak. Wedang jahe biar hangat. Ya, sudah siap Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pemaparan program yang sangat luar biasa dari narasumber kita, yaitu Ustazah Fantika Vera. Kepada Ustazah Fantika Vera, waktu sepenuhnya kami persilahkan, monggo Ustazah. Masih di unmute mungkin. Bu Vera nggak ada suaranya. Iya, Us Vera masih di unmute, nggak ada suaranya. Masih belum terdengar, Ustazah? Sebenarnya sudah nggak di unmute, tapi belum terdengar suaranya. Apa nggak usah pakai headset, Ustazah? Nggak pakai headset, Bu. Oh, itu sudah. Nah, sudah. Sudah khawatir saya. Aku ikut deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Pak Zainal, Ustaz Zainal yang semoga masih standby ya, setia sekali menemani kita bersama. Terus Ustazah Yayu, inspirator kita semuanya, Masya Allah. Terima kasih senantiasa memberikan dukungan dan juga inspirasi buat kita semuanya, Ustazah. Dan juga teman-teman penjamu semuanya, terutamanya juga teman-teman penjamu Boyolali, pengurus Boyolali, Ustaz Joko terutama ya, ketua kita yang memberikan dukungan kepada kita semuanya, barakallah. Dan juga terutama pada ustaz-ustaz semuanya di Jawa Tengah, bahkan di lain provinsi ya, sampai bergabung lain pulau tadi Ustaz Sugi, luar biasa, Masya Allah. Kita patut banyak bersyukur ini mendapatkan keluarga dari CSIT yang mempunyai semangat yang luar biasa untuk mencari ilmu seperti itu. Okay? Bahkan selat pun diseberangi dengan online. Kayak gitu, alhamdulillah saudara semuanya bisa bertemu pada malam hari ini untuk sharing ya. Saya di sini hanya sharing saja gitu. Kalau
tadi disampaikan oleh Ustaz Zainal, bagi sekolah-sekolah yang merasa sakit dan juga senantiasa harus segera mencari obatnya. Kalau buat saya di sini itu adalah sarana saya untuk mencari obat kayak gitu ya. Jadi ketika nanti saya men-sharingkan ini, harapannya nanti juga ada banyak-banyak masukan kayak gitu ya untuk menyempurnakan kegiatan dan juga program-program kami seperti itu. Jadi saling menimba ilmu nanti insya Allah gitu. Nah, saudara semuanya, tadi sudah disampaikan ya kaitannya hari ini saya ingin menyampaikan terkait dengan implementasi kami dari manajemen program PESAT ya. Ini kita namakan PESAT itu perjalanan sukses dunia akhirat kayak gitu. Sebenarnya saya ambil ini itu awalnya kemarin sebenarnya diusulkan untuk mengambil implementasi ADLX Introflex gitu ya, karena memang dari sekolah kami juga sudah melaksanakan itu gitu. Tapi saya pikir kemarin dari penjamu tuh saya pikir kok bagaimana kita lebih melihat kepada SKL-nya ya. Meskipun ADLX itu juga penting juga kayak gitu. Tapi saya pengen di sini suatu hal yang mungkin yang baru ya yang pengen saya tampilkan kayak gitu, mungkin ya bisa kita jadikan sharing bersama seperti itu. Nah mungkin dari judulnya saudara semuanya mungkin sudah bertanya-tanya itu apa itu PESAT kayak gitu ya, perjalanan sukses dunia akhirat itu maksudnya kayak gimana gitu nih. Nah ini yang akan kita tampilkan. Jadi latar belakang PESAT ini ini salah satunya juga kemarin dikuatkan dari inspirator kita nih Ustazah Yayu ini. Ketika kemarin kita belajar bersama terkait dengan SKL JSIT, bagaimana kita bisa menguatkan dari SKL JSIT itu. Jadi SKL JSIT itu bukan hanya sekedar mimpi kayak gitu kan. Sebelumnya itu ketika belum menemukan program ini gitu ya. Dulu awalnya saya di SD gitu. Itu ketika belum menemukan program ini itu rasanya kayak ya itu tadi SKL itu kayak seakan hanya kata-kata biasa gitu, tidak ada operasionalnya, bahkan juga tindak lanjutnya ya pokoknya ya berjalannya kayak gini nih SIT ini kayak gini tuh berjalannya pasti bakalan menuju SKL itu kayak gitu. Padahal kita belum tentu kayak gitu ya, ketika kita tidak ada programnya, tidak ada perencanaan, tidak ada bagaimana kita mengorganisirnya, bagaimana kita mengatur jalannya itu, lalu bagaimana kita mengevaluasinya kayak gitu kan. Nah ini merupakan suatu hal yang penting kalau bagi saya ya untuk kita sharingkan bersama agar kita semuanya ingat bahwa kita SIT ini harus berusaha untuk mencapai SKL ini dengan berbagai cara kayak gitu. Mungkin nanti kita bisa sharing terkait dengan mungkin cara-cara yang lain kayak gitu dari sekolah-sekolah lain gitu. Nah, sebelumnya kalau PESAT ini awalnya di sekolah kami itu dulu itu awalnya namanya sekolah, kalau di SD dulu awalnya sekolah pesantren gitu. Terus berikutnya saya agak modifikasi lagi beberapa, itu jadi sekolah adab. Kemarin saya ikutkan untuk lomba yang waktu milad kemarin itu di sana disampaikan sama jurinya ini namanya kurang lombaable kayak gitu. Jadi saya pikir ini nama kayaknya penting banget kayak gitu ya. Jadi membuat kita juga naik girohnya gitu. Saya berpikir gimana caranya biar nama ini memang benar-benar menggambarkan program itu kayak gitu. Nah ini maka dari itu terus kemarin kita pikir gitu ya bahwa namanya PESAT. Jadi harapannya ini nanti akan programnya akan melesat kayak gitu ya dengan PESAT kayak gitu, dengan perjalanan dunia akhirat kayak gitu ya, seakan kayak naikin buruk kayak gitu ya, Masya Allah cepet kayak gitu, tapi Insya Allah nyampe pada tujuannya kayak gitu. Nah, jadi PESAT ini tadi SKL JSIT ini merupakan roadmap kayak gitu ya, roadmapnya dari SKL JSIT itu tadi yang per masing-masing jenjang itu kan sudah ada ya, dari dari SD, SMP, TK ya, bahkan ya TK, SD, SMP, SMA semuanya sudah ada gitu. Insya Allah nanti perguruan tinggi juga ada. Gitu. Amin. Dan berikutnya di PESAT ini kita kolaborasikan dengan visi sekolah kita gitu. Jadi visi sekolah kita ada mencetak generasi Qurani yang berwawasan lingkungan dan mampu bersaing di tingkat global gitu ya, bersaing dan juga teknologi yang kita unggulkan di sini.
Nah, pesat ini merupakan bagian dari pembiasaan gitu ya. Bagaimana nanti kita bisa membiasakan anak-anak kita dengan SKL dan juga visi ini yang nanti akan dioperasionalkan. Jadi bukan hanya sekedar yang ada di buku mutu kemarin itu terus dipahami dengan multi pemahaman kayak gitu ya. Tapi benar-benar kita rancang kayak gitu kan, dioperasionalkan agar bisa menjadi nafas dalam keseharian gitu. Nah, harapannya dengan pembiasaan ini ya sebenarnya sudah banyak penelitian gitu ya bahwa metode pembiasaan dalam pendidikan itu adalah cara yang efektif kayak gitu untuk membina akhlak dari peserta didik kita kayak gitu. Nah, ini pesat itu adalah tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah roadmap perencanaan dari SKL JSIT yang akan dimiliki oleh peserta didik mulai masuk sampai lulus selama 3 tahun kalau di SMP TK Insa Cedik ya, karena memang SMP 3 tahun seperti itu. Terus program ini bukan hanya sekedar monitor amal yaumi saja kayak gitu ya. Sebenarnya memang dari awal pemikiran itu awalnya kan monitor amal yaumi. Saya pikir kalau misalkan hanya monitoring gitu ya, karena atas perkembangan pemikiran gitu ya, bahwa kita nggak bisa hanya cuman memonitor saja gitu kan, tapi kita harapannya bisa membuat anak-anak itu paham secara mendalam kayak gitu. Lah bagaimana program ini gitu ya, monitoringnya dengan amal yaumi, tapi kita juga memberikan nutrisi kepada mereka agar itu bisa masuk ke dalam diri mereka gitu, sehingga goal-goal yang kita harapkan tadi ya, goal SKL JSIT itu tadi itu bisa melekat dalam hati, termindset dalam pikiran dan terzahirkan dalam amalan kayak gitu. Jadi memang benar-benar masuk ke dalam sendi-sendi pembentuk kita sebagai manusia ini kayak gitu ya. Nah, maka kompetensi asatidah dalam hal ini justru yang harus dikuatkan. Kenapa? Karena memang tadi yang saya sampaikan bahwa program ini bukan hanya sekedar amal yaumi, nyatetin amal yaumi, centang, terus tanda tangan, rekap, selesai, bukan ya. Tapi bagaimana kita menguatkan pada pendampingannya. Justru di sini kuat peran dari asatidah yang kita koordinir untuk untuk masuk di bidangnya masing-masing kayak gitu. Dengan kesepakatan karakter-karakter dalam setiap bulannya yang sudah kita bagi kayak gitu. Nah, jadi harapannya mindset yang kita ingin kuatkan dalam program pesat ini adalah they know that they not just do, but know how to and understand why kayak gitu. Jadi yang saya maksudkan di sini tuh tadi ya, bahwa harapannya anak-anak nggak hanya dengan amal yaumi, pokoknya mereka melakukan pembiasaan gitu ya, terus nanti bakalan terbiasa kayak gitu. Karena ketika mereka terbiasa gitu ya, tapi ketika namanya keimanan kan naik turun juga gitu ya. Dan ketika mereka keimanannya naik turun gitu ya, mereka sampai tidak paham kenapa mereka harus melakukan itu gitu. Kalau how to-nya jelas ya, kita sebenarnya sering gitu kalau di sekolah Islam bagaimana caranya melakukan wudhu dengan baik, bagaimana caranya melakukan sholat dengan baik, bagaimana caranya ikhlas itu sebenarnya caranya kayak gimana sih kayak gitu ya, kayak gitu. Tapi kita menguatkan pada why-nya gitu. Kenapa kita harus seperti itu? Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik? Bagaimana cara menghafal? Tapi kita jarang menyampaikan kenapa kita harus menghafal, kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan baik, dan itu disampaikan secara terus-menerus kayak gitu ya, terus-menerus dan mengajak diskusi kayak gitu, bukan hanya sekedar kita yang menyampaikan, kita yang mengisi, tapi sampai mereka itu masuk memahami dari dalam diri mereka kayak gitu. Jadi terutama di sini mungkin karena kita SMP juga ya, kita masuknya diskusi kayak gitu kan, karena mereka sudah kita anggap sudah paham, dan kita harapannya memang menginginkan akal mereka itu bisa bekerja gitu. Nah, ini salah satunya mungkin yang ingin saya sharingkan juga ya, kaitannya kemarin salah satu ilmu yang mungkin sebenarnya tidak baru tapi perlu kita ingatkan gitu ya, bahwa kita itu sedang darurat kedewasaan gitu. Terutama kemarin itu banyak ya kita menyampaikan bahwa
ada perbedaan antara anak-anak, remaja, dan dewasa gitu. Padahal kita mengetahui kalau misalkan kita mengatakan pada remaja ini kan, saya kalau diskusi sama guru-guru yang lain gitu ya, di sekolah lain juga itu, kalau disampaikan SMP itu usia-usia magel gitu kalau bahasa Jawanya ya. Magel tau magel ya, kayak apa, antara mentah yo enggak, mateng yo enggak, kayak gitu kan, serba tanggung. Usia-usia angel. Heeh, usia-usia angel kayak gitu. Nah, tapi mereka itu sudah balik gitu kan, sudah balik gitu. Mereka sudah balik. Nah, tapi mereka belum akil gitu. Permasalahannya kan itu ya. Permasalahannya itu mereka sudah balik tapi mereka belum akil gitu. Padahal akil itu bagaimana mereka terus bisa memanajemen diri dengan baik, bagaimana mereka bisa mengetahui diri mereka kayak gitu. Nah, ini harusnya dikuatkan sejak awal gitu. Kita tidak bisa membedakan bahwa oh ini masih remaja kok, masih ya mikirnya masih setengah-setengah lah kayak gitu. Enggak gitu. Tapi kita usahakan karena mereka sudah balik gitu. Bahkan anak SD pun sekarang ya, kalau sekarang itu saya lihat kelas 5, bahkan kemarin tuh ada yang kelas 4 gitu, udah balik gitu. Nah, bagaimana dengan akilnya kayak gitu kan? Nah, maka dari itu proses pendidikan kita ini harus kita kuatkan bagaimana kita itu tidak hanya mengejarkan do dan how to gitu, tapi kita ajarkan kuatkan pada why-nya gitu. Bahkan orang-orang yang mungkin orang tuanya yang sudah apa ya, berada dalam lingkungan kita gitu ya, anaknya pun kadang bisa males gitu ya, sampai di rumah misalnya mondok sampai rumah kembali terus apa itu pas waktu diminta menghafal atau ngaji dan kenapa harus menghafal sih kan gitu. Dan saya yakin gurunya bukan tidak pernah mengatakan kenapa harus menghafal. Saya yakin gurunya pasti pernah gitu menyampaikan. Cuman bagaimana cara menyampaikannya gitu. Caranya menyampaikannya apakah sudah bermakna? Ya, itu masuk ADLX lagi ya Bu ya. Iya. Asia. Jadi bagaimana menyampaikannya juga itu memang harus bermakna juga gitu. Nah, ini makanya apakah tadi sudah deep gitu ya. Iya, betul. Apakah sudah bermakna, sudah deep belum gitu kan. Sudah menyenangkan belum gitu. Nah, ini kalau tidak kan tidak membekas gitu loh. Bagaimana kita ketika menyampaikan itu bukan hanya dengan ceramah ya, kayak pembelajaran lah ketika kita menyampaikan, bukan hanya kayak kita ceramah enggak gitu, tapi kita berusaha buat mengajak mereka berdiskusi sampai mereka itu menemukan sendiri harapannya. Kenapa harus seperti itu sampai dengan cara kita memberikan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya, menggali kayak gitu kan, sehingga mereka sampai menyadari itu. Nah, ini kompetensi yang perlu kita kuatkan pada guru-guru kita kayak gitu. Mungkin nanti penjamu lain kali akan membuat seperti itu. Baik, kita lanjut pada perencanaannya karena kita fokusnya pada manajemennya kayak gitu ya. Kita pertama untuk perencanaannya adalah mapping SKL JSIT yang akan dilaksanakan. Mana yang akan dilaksanakan pada pembelajaran ekstrakurikuler dan juga pesatnya kayak gitu. Karena mungkin untuk ustadz-ustadzah yang belum pernah lihat apa itu namanya SKL JSIT gitu ya. Mungkin saya bisa sharekan. Bukannya merendahkan nggih ustadz-ustadzah, tapi saya tuh beberapa kali ketemu sama ustadz-ustadzah yang memang benar-benar belum pernah lihat tuh buku mutu JSIT itu yang kayak gimana. Apalagi SKL-nya gitu ya, apalagi SKL-nya yang seperti ini gitu kan ya. SKL-nya yang di sini sudah di breakdown kayak gitu kan. Ya di breakdown. Jadi kalau di di buku mutu kita itu kan ada SKL-nya, terus berikutnya dari SD, SMP, TK deh ya, TK, SD, TK, SD, SMP, SMA. Akbar. Ya, dan penjabarannya belum seperti ini. Nah, ini pengen saya tunjukkan kepada saudara semuanya bahwa kita punya seperti ini ya, bahwa SKL seperti ini tuh harus kita petakan. Kemarin itu saya juga diajarkan sama Ustadzah Yayu untuk membuat pemetaan seperti ini gitu ya, dari penjabaran SKL-nya. Kalau ada SKL-nya gitu ya, itu breakdown-nya kayak gimana, terus penjabarannya gimana, programnya apa, strateginya mau buat seperti apa, terus waktu pencapaiannya, pengukuran ketercapaian instrumennya apa, PIC-nya seperti apa kayak gitu. Itu harus kita petakan dulu gitu ya dari semuanya, sehingga semuanya nanti
dalam 3 tahun itu semuanya masuk kayak gitu ya, masuk dalam apa itu SKL kita gitu. SKL kita semuanya sudah bisa. Ini video saya kenapa ini? Oh sudah. Kok error? Ya, saya share kembali untuk PPT-nya. Sebentar. Jadi itu tadi yang harapannya bisa kita petakan terlebih dahulu ya Ustazah, bahwa kita itu punya SIT itu punya SKL, dan SKL-nya itu pertama harus kita sharekan kepada guru-guru kita. Kalau untuk misalkan ada ya, misalkan aja sih gitu. Misalkan ada dari Ustazah di sini yang belum pernah lihat SKL JSIT itu seperti apa, coba deh tanya sama kepala sekolahnya gitu. Tanya sama kepala sekolahnya, kalau kepala sekolahnya belum tahu juga, minta dibelikan tuh buku kekhasan gitu. Kekhasan mutu JSIT gitu. Tapi kayaknya udah mau ganti ya Ustazah Yayu ya infonya ya. Mau ganti ya, kita tinggal nunggu. Oh ya, berarti nanti kira-kira belinya nanti kalau pas sudah ganti aja Ustazah ya. Ya, yang kelima, cetakan kelima aja. Sementara jangan dibanding dulu, jangan beli dulu. Ya, sementara ditahan dulu keinginan untuk belinya ya. Mungkin tanya-tanya tetangga dulu. Seperti itu. Ya, jadi pertama di mapping dulu tadi ya. Mana yang mau dimasukin di pembelajaran, di ekstrakurikuler dan pesat. Jadi kita semuanya sudah jelas gitu ya, mappingnya kita mau dimasukkan di mana. Lalu berikutnya di sini mendata semua indikator visi yang dimasukkan dalam program pesat. Ini saya sampaikan gagasan karena qadarullah ya. Saya ketika membuat materi ini kok ini ada beberapa inspirasi yang masuk ke diri saya sendiri juga. Wah, harusnya kayaknya tambahin ini deh programnya, tambahin ini kayak gitu. Jadi ini gagasannya. Jadi mungkin ke depannya juga akan saya buat seperti ini. Saya satukan dengan visinya kayak gitu sehingga yang teroperasionalkan dan menjadi nyawa dalam keseharian murid-murid kita bukan hanya SKL-nya tapi memang menuju pada visi yang kita inginkan kayak gitu. Terus berikutnya membagi poin-poin tersebut dalam setiap bulannya gitu kan, tadi sudah ada yang harus diwujudkan dalam 3 tahun kayak gitu kan, maaf dalam 1 tahun karena tadi kan yang kelas 7 ya sudah dimappingkan yang kelas 7 dalam 1 tahun misalnya, ini contoh yang kelas 7 nih. Terus berikutnya dari yang kelas 7 tadi di mapping per bulannya, setiap bulannya mau seperti apa kayak gitu. Ya ini yang harus dimappingkan di awal kalau menurut saya. Kalau kan tadi roadmap, karena memang kita roadmap ya. Kalau misalkan kita mappingnya tiap bulan gitu ya, kita nggak, itu namanya bukan perencanaan jangka yang panjang kayak gitu kan. Kita harapannya perencanaannya ini memang menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga memang harus kita pikirkan betul sejak awal agar nanti bisa continue kayak gitu. Terus berikutnya perencanaan harus disesuaikan saat jadwal-jadwal perpulangan, maka indikator-indikator bakti masyarakat dan orang tua itu harus dikuatkan. Jadi waktu mapping itu kita lihat jadwal-jadwal perpulangannya anak, misalnya yang di pondok ya terutama yang pondok itu, kalau yang nggak pondok sih yang full day bisa bakti masyarakatnya bisa terserah ya, bisa di bulan apa saja. Tapi untuk yang pondok karena sekolah kami adalah pondok pesantren, jadi perencanaan bakti masyarakat dan juga orang tua itu kita masukkannya pas waktu perpulangan, dan bagaimana itu bisa tadi ya kan bisa melekat dalam hati, bisa termindset dalam pikiran dan juga terlahirkan dalam amalan, dan gimana caranya amalan ini juga bisa kelihatan dalam masyarakat kayak gitu kan. Ini yang kemarin dipesankan banget sama Ustazah Yayu dan saya catat betul ini pokoknya gimana caranya ini juga harus amalan ini harus kelihatan pada banyak orang kayak gitu kan, bukannya mau pamer gitu ya, tapi kan memang kita butuh untuk mendakwahkan gitu ya, ada fase-fase dakwah bagaimana kita agar menjadi contoh dalam kebaikan itu sendiri, dan itu adalah anak-anak kita yang kita sebar menjadi para dai seperti itu, sehingga bisa bakti masyarakat dan juga orang tua seperti itu. Terus berikutnya mengorganisasikan pemandu untuk mengampus siswa dan bertugas mendampingi serta memantau program pesat pada masing-masing siswanya. Seperti biasa mungkin kalau yang lain mungkin juga seperti ini ya. Jadi dibentuk pemandu gitu ya. Jangan sampai diberikan cuma sama wali kelas. Apalagi kalau kelasnya itu kelas besar gitu ya.
kelasnya 32 atau berapa yang paling banyak, 32 kayaknya paling banyak ya, itu dikasihkan sama satu wali kelas, wali kelasnya paling cuman oh ya sudah gitu. Itu ya itu tadi yang saya sampaikan, cuman monitor amal yaumi saja, centang-centangannya penuh, oh ya udah tanda tangan selesai gitu. Nah itu bagi saya ya, menurut saya itu tidak bermakna gitu, tidak jadi bermakna karena itu hanya terus rutinitas yang kadang it's okay kalau misal pembiasaannya memang bagus ya, tapi kalau katakan pangapunten kalau misalkan pada akhirnya ada beberapa anak yang memang kreatif ya, akhirnya cuma asal nyentang gitu, pokoknya dicentang aja, pokoknya mau gurunya juga nggak ini kok, nggak ngasih feedback kayak gitu kan. Nah kalau kita buat pemandunya kita bagi kayak gitu nih, itu nanti insya Allah bisa lebih tertanami kayak gitu. Nah, terus pembuatan program penilaian agar dapat terekap dengan mudah setiap pekan. Nah, ini lebih pada perencanaan teknis nih. Jadi kita membuat program. Ini kemarin juga salah satu masukan juga ketika ditanya ngitungnya manual apa enggak gitu. Nah, dari situ langsung oh berarti harus ini nih, harus buat program nih kayak gitu. Langsung kita buat program kayak gitu kan. Agar nanti bisa terekap secara otomatis, tinggal manualnya kan ngisi rekapan setiap pekannya kayak gitu, tek langsung kelihatan berapa persen capaiannya kayak gitu kan, itu di setiap pekannya, terlihat setiap bulan dan juga bisa terekap tiap 3 bulannya gitu. Terus berikutnya untuk pelaksanaannya, oh ya formnya, saya pengen memperlihatkan formnya tadi dulu ya. Untuk formnya tadi sudah saya buka sebentar. Oke, saya share untuk formnya nggih. Jadi ada form kita dengan spreadsheet kayak gini. Ini dibagikan sehingga semuanya bisa melihat nggih. Ini yang kita bagikan pada anak-anak contohnya adalah yang pemantauan kayak gini. Jadi ya sama kayak program pemantauan pekanannya nggih, pekanan bulanan. Dalam 1 bulan itu seperti ini. Jadi yang kita berikan pada anak-anak itu adalah lembar pemantauan yang 1 bulanan ini sama rekap gitu. Nah, ini rekap. Di sini ada targetnya gitu kan. Nah, untuk rekapannya ini direkap sendiri sama anak-anak, dikasihkan pada musrifahnya gitu atau pemandunya gitu kan. Nah, nanti musrifahnya atau pemandunya nanti tinggal ngerekap, lalu masuk pada nanti akan terekap di capaian-capaian ini kayak gitu. Jadi sudah ada maaf belum sampai April. Nah, ini kayak gini. Misalnya yang Desember kemarin ya. Ini seperti ini. Nah, ini capaiannya gitu kan. Capaiannya pada masing-masing siswa seperti itu. Nah, di sini kan kita bisa jelas bisa langsung otomatis melihat kayak gitu. Tinggal rekapannya tadi terus sudah bisa melihat hasilnya kayak gitu. Dan di sini juga ada rekapan tiap bulan, tiap 3 bulannya. 3 bulannya kayak gitu. Ini di 3 bulannya kita bisa melihat siapa yang kurang, siapa yang aktif seperti itu nggih. Kayak gitu. Itu dari formnya. Saya share lagi. Jadi itu untuk perencanaan dari perencanaan nggih, dari pelaksanaan dari form pemantauannya. Oke, saya share screen lagi. Nah, itu tadi untuk formnya. Terus berikutnya adalah pada pelaksanaannya. Jadi yang pertama untuk pelaksanaan itu yang kita lakukan pertama, itu pengkondisian. Itu adalah literasi awal saat akan dimulainya program gitu. Jadi menyampaikan ya sosialisasi. Kenapa saya sampaikan literasi? Karena memang yaitu tadi kita ingin sampai bisa memahamkan pada anak-anak gitu ya. Pertama kita buat kajian besar seperti itu nggih. Kita juga sampaikan pada orang tua dan juga anak-anak kayak gitu ya. Awalnya anak-anak sendiri. Anak-anak ada waktu sendiri, habis itu
sudah kita pahamkan kenapa harus ada program seperti ini, mereka berkenan nggak dengan program seperti ini, mereka ada usul apa, kayak jadi mereka kita libatkan. Terus berikutnya ketika di kajian, ya kita kajian wali murid ya bersama wali murid kita pahamkan juga. Di sini ada beberapa wali murid kami juga kayaknya yang asatidah dari JSIT juga ikut bergabung di sini gitu ya. Alhamdulillah. Tadi kayaknya saya baca kayaknya Ustadzah Dwi, Ustadzah Ani, Mbak Laila juga ada tadi ya beberapa yang ikut di sini. Nah ini ketika kajian itu kita minta untuk orang tua dan anak-anak itu berikrar bersama kayak gitu. Ada ikrarnya gitu. Dan kita videokan. Video ini bisa kita share kepada orang tua dan juga anak-anak kayak gitu bahwa mereka sudah pernah berikrar gitu ya untuk bersama-sama mensukseskan pesat ini kayak gitu kan. Nah, terus berikutnya literasi tentang poin SKL yang akan dikuatkan tiap awal bulan oleh kepala sekolah. Jadi ketika setiap awal bulan kan tadi ada beberapa karakter ya yang dimasukkan pada setiap bulannya kayak gitu. Nah, itu masuk pada SKL apa, terus karakternya apa saja, itu kita sampaikan, lalu jangan lupa tadi ya how to dan juga why-nya gitu, dan kita harus benar-benar kuatkan pada why, kenapa mereka seperti itu, dan kita ajak mereka diskusi seperti itu. Nah, itu biasanya yang kami lakukan ya untuk memulai pada ini form tersebut gitu, awal bulannya kayak gitu. Itu kita mulai untuk meliterasikan anak-anak sampai mereka berdiskusi dengan kita, mereka merasa harus perlu nggak sih gitu ya, sampai mereka benar-benar menyampaikan mereka perlu untuk melakukan itu, maka kita lanjutkan kayak gitu. Terus berikutnya ditindaklanjuti dengan taujih gitu ya. Ada program taujihnya, jadi ada pelatihan pertama ya. Taujihnya kok di sini pelatihan asatidah gitu. Karena tadi saya sampaikan poin intinya adalah pada asatidahnya. Asatidahnya harus mampu untuk berkomunikasi dengan baik kayak gitu. Jadi di sini pelatihan beberapa kali juga ini ya, alhamdulillah sudah kita laksanakan beberapa kali pelatihan gitu ya, dan bahkan ketika tidak cukup pada internal kita kirimkan juga pada eksternal gitu. Hari ini tadi juga kita ngirimkan 2 gitu ya untuk yang mengikuti workshop kayak gitu untuk komunikasi dan juga coaching gitu pada anak-anak agar menguatkan pada sisi komunikasi. Jadi memang pelatihan-pelatihan ini harus kita kuatkan ya untuk SDM kita agar mampu memberikan komunikasi yang tadi ADLX bermakna, dalam, menyenangkan, membuat mereka itu menjadi pembelajar sejati kayak gitu. Bukan hanya di waktu pembelajaran mapel saja, tapi setiap kali kita komunikasi, saya pikir itu menjadi mindset kita para guru SIT ya, itu harus jadi mindset kayak gitu. Nah, jadi setiap kali kita menyampaikan, kita harus tahu motivasi dasar mereka gitu, dan kita harus sampai memahami bahwa motivasi itu harus datang dalam diri mereka. Gimana? Waktu ya? Ya. Vera? Halo, Ustazah Vera. Sepertinya nge-freeze Vera. Bu Vera kok terlempar atau nge-freeze, mungkin itu Ustazah sinyalnya. Oh gitu ya. Iya, padahal luar biasa sekali pemaparannya. Sebentar, kita tunggu barang 1 menit coba. Apa di kontak melalui WA coba? Siap. Alhamdulillah malam ini mencapai 108 tadi saya cek ya teman-teman, sambil menunggu Ustazah Vera kabarnya. Oh ya, siap. Sedang mau connect Ustazah, maaf tadi terlempar. Oke. Teman-teman mengingatkan presensinya nggih, mohon untuk diisi. Saat ini masih baru sedikit yang mengisi presensi, mohon presensinya untuk diisi.
Iya, mungkin memang kendalanya ya Ustazah ya saat ini kalau ya online. Oh, alhamdulillah sudah hadir kembali. Monggo Iya, Usfera. pangapunten. Ya Allah, pangapunten nggih. Kita lanjut nggih. Kita agak percepat. Jadi berikutnya masuk pada evaluasi ya. Jadi untuk evaluasinya, cek. Ya, untuk evaluasinya setelah 6 bulan ya. Setelah evaluasi yang pertama itu tadi kan kita sudah membiasakan gitu ya. Sudah membiasakan. Evaluasi pertama yang ini agak unik gitu ya. Setelah 6 bulan terlaksana, dijeda 1 bulan. Jeda 1 bulan jadi tanpa form pesat tadi gitu. Tanpa form pesat tadi ketika tanpa form ya. Berikutnya nanti kalau sudah 1 pekan, kita tanya sama anak-anak gitu. Kita tanya sama anak-anak melaksanakan enggak. Tapi tadi juga tidak ada literasi dulu di awal gitu. Kita coba pengen ngecek ya, karena kita memang pengen mengevaluasi gitu kan. Anak-anak melaksanakan tidak gitu. Apakah itu apakah memang sudah terbiasa dan mereka melakukan atau tidak gitu. Dan kalau di alhamdulillah di sekolah kami kemarin ketika kita melakukan itu dan ketika waktu saya mengevaluasi kok alhamdulillah kebanyakan anak-anak kami tetap melakukan itu kayak gitu. Jadi alhamdulillah berarti kan memang ya Allah alam memang banyak faktor ya. Cuman saya bersyukur pada Allah bahwa mereka masih dikuatkan untuk bisa melaksanakan itu bahkan tanpa ada form dan tanpa disampaikan terlebih dahulu kayak gitu. Nah itu setelah itu tapi tetap lanjut lagi kayak gitu karena kita tetap memprogramkan. Jadi selama itu kita cek apakah mereka memang benar-benar sudah masuk nih kayak gitu atau memang mereka itu mengerjakan karena ada form aja kayak gitu. Berarti kan kalau mereka mengerjakan karena ada form artinya kan progres kita atau tujuan goal kita tadi masih belum tercapai karena memang harapan kita itu adalah muncul motivasi dalam diri anak-anak kayak gitu, bukan hanya sekedar mengisi amal yauminya, tidak gitu. Terus berikutnya hasil capaian melalui hasil form evaluasi diberikan penghargaan. Nah ini yang kita berikan ya. Jadi ada penghargaan setiap 3 bulan kayak gitu ya, kita berikan penghargaan pada anak-anak. Terus berikutnya monitor kepala sekolah pada para pemandu dan refleksi pada siswa setiap bulan. Jadi harus ada refleksinya. Kalau awal bulan tadi ada literasinya, di akhir bulan harus ada refleksinya. Kira-kira menurut mereka dari pelaksanaan itu seperti apa kayak gitu. Nah terus berikutnya rencana ke depan. Tadi kan sudah ada ini ya nilai-nilai dan lain sebagainya. Ini yang belum kita wujudkan itu adalah rapor SKL. Ini kemarin memang Ustazah Yai sendiri udah kalau masih pusing nggak usah dipikir dulu gitu. Tapi kayaknya sampai di sini kayaknya saya udah menemukan formatnya nih kayaknya udah ada kira-kira sudah menemukan ada range kayak gitu. Terus berikutnya nanti ada deskripsi kuantitas kan kita bisa melaporkan dengan nilai segitu itu yang tercapai apa saja gitu. Yang sudah mulai berkembang, cukup berkembang dan berkembang sangat baik itu pada indikator-indikator apa kayak gitu kan. Itu nanti sudah bisa terekap dengan jelas kayak gitu. Nah itu mungkin untuk ini tadi insight baru juga kayak gitu ya. Gitu terus berikutnya ya ininya program ini masih terus pengembangan dan penyempurnaan ya. Jadi mohon masukan tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita di sini justru pengen mencari obat gitu kan dari apa yang kita sampaikan tadi. Pastinya banyak hal-hal yang fresh dari akan muncul ide-ide baru yang mungkin pastinya akan bisa memperbaiki dan menyempurnakan mengembangkan dari program ini dan kita bisa banyak belajar bersama. Kayak gitu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Pengampunan banyak menyita waktunya mungkin ya sudah 9:30. Terima kasih dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bisa diberikan applause dulu untuk Ustazah Fantika Vera. Yes, keren, luar biasa. Keren. Baik. Wow, keren. Wow, keren. Baik. Tepuk keren. Gimana tepuknya? Ustazah Vera. Kamu keren. Oke.
Baik, demikian tadi Ustaz-Ustazah semuanya, Bapak Ibu, pemaparan program pesat. Namanya saja sudah keren, Pak, gitu ya. Dan alhamdulillah kita semuanya sudah menyimak bersama program yang dijalankan di SMPTQ Insan Cendekia, dan mudah-mudahan ini menjadi jadi inspirasi ke kita semuanya. Saya menggarisbawahi seringkali itu kita itu jarang sekali untuk menyampaikan mengapa gitu ya. Apa? Kita seringnya piye wudu sing bener piye gitu ya. Tapi kita jarang sekali mengapanya itu ya. Dan ini yang kemudian kembali mengingatkan pada saya pribadi dan kita semuanya. Baik, terima kasih jazakallah khair untuk Ustazah Fantika Vera. Mungkin dari Ustaz-Ustazah semuanya tadi sesuai pesan dari Ustazah Fantika Vera, mungkin ada yang ingin menambahkan satu atau yang kedua, atau ingin bertanya gitu ya. Maka saya persilahkan, mungkin tidak usah lama-lama ya. Cukup dua penanya saja atau dua umpan balik. Monggo. Silakan teman-teman, bagi yang pengen bertanya. Ini adalah program terkait dengan SKL ya. Jadi kreativitas Ustazah Vera untuk melakukan penjabaran SKL di kegiatan sekolah. Di sekolahnya Ustazah Vera. Oh, bisa pakai raise hand atau pakai chat langsung? Bisa di chat kolom komentar atau pakai raise hand. Ustazah. Ini Ustadz Sugi tadi komen, saya baru dengar bahasa SKL ya, kata beliau. Ini dari Pamekasan. Oke. Ini ada Raisen itu, Ustazah Istifaiza. Monggo Ustazah, langsung aja mungkin ya. Iya, monggo langsung. Luar biasa, Masya Allah, Ustazah Vera. SMPIT SMPTQ, Ustazah. SMPTQ. SMPTQ, ya. Sudah di lisensi belum? Sekolah baru, Ustazah. Belum ada 1 tahun kita. Ya. Melihat paparannya, semoga suatu saat nanti ketika di lisensi, ini adalah tadi proses yang otentik, ya, mempersiapkan kelulusan peserta didik kita, karena memang SKL itu adalah ruhnya, ya, ruhnya, pembedanya. Inilah yang membedakan standar mutu dengan sekolah-sekolah yang lain. Di SIT ini adalah di SKL-nya, seluruh aktivitasnya, seluruh kegiatannya, muaranya adalah menuju tercapainya SKL, gitu ya. Sehingga kalau kami biasanya visit ketika lisensi di sekolah-sekolah itu yang menjadikan ketakutan mereka, sebagaimana tadi Bu Yayu menyemangati, ketika lisensi ketakutan untuk di lisensi itu karena memahaminya seperti akreditasi, gitu ya. Kalau tadi sampai ada form mutabaah yaumiyah, begitu ya, kemudian sampai ke rapot SKL, itu mestinya otomatis, gitu ya, otomatis. Jadi kalau di akreditasi itu kan lebih pemenuhan administratifnya ya. Nah, kalau di CSIT di standar mutu khususnya SKL ini lebih kepada yang hakiki yang ingin kita dapatkan dari anak-anak kita, begitu. Sehingga ini adalah upaya-upaya kita bagaimana mencapai standar kelulusan anak-anak kita,
ya, yang sampai menjadi karakter kebiasaan, disambung lagi nanti di standar prosesnya yang terpadu duniawi ukhrawi. Ya, jadi mantap. Lanjut saja ya, keren Ustazah Vera. Apa keren? Ustazah Vera. Keren. Itu aja ya dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Masya kasih, Allah. Ustazah. Terima kasih, Ustazah. Baik, selanjutnya monggo Ustazah yang berikan umpan balik atau bertanya. Monggo. Satu lagi nggih. Ini kelihatannya Ustaz Zainal udah sayang banget gitu ya. Ustaz Zainal mana ya Ustaz Zainal? Tenang, tenang. Kita yang mefil karo liar-liar bisa. Lagi Bu. Karo ngopi kita ketok. Itu kok komentar dari Ustadz Sugi itu, dari Medan. Sekolah anyar wae wis wani berbagi, sukses SMP TK, sukses buat semua. Ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Syukran Ustaz Sugi. Oke, mungkin nggak ada yang bertanya ya, teman-teman. Monggo Pak MC. Baik, Ustazah Vera, sekali lagi kita ucapkan jazakillah khairan katsiran. Mudah-mudahan programnya berjalan dengan lancar dan nanti suatu saat ditunggu lagi untuk ini ya program-program yang lain. Baik, saudara semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi acara pemaparan tentang agenda implementasi program PESAT Perjalanan Sukses Dunia Akhirat yang merupakan program dari SMP TK Insan Cendekia Boyolali di bawah kepemimpinan Ustazah Fantika Vera. Baik, agenda selanjutnya yaitu nanti informasi dari penjamu, tapi ini tadi saya dapat jauh dari panitia. Jadi untuk informasi nanti akan disampaikan dari penjamu, tapi mohon maaf untuk Bapak Ibu atau satu ustazah yang di luar Jawa Tengah begitu ya, atau bagaimana ini Bu Okta? Sekedar Ustadz, dari Ustazah Yayu, apakah masih ada informasi terkait dengan program penjamu yang akan disampaikan? Paling kocokan arisan. Oh ya, wajakan arisannya, Nji. Kocokan Berarti arisan. Besok yang dapat jatah arisan yuk kepanggonan siapa gitu. Yeah. Gitu ya. Berarti tidak perlu keluar Ustadz. Saya minta teman-teman dari Ketua Penjamu Kabupaten untuk raisen. Teman-teman dari penjamu kabupaten atau kota untuk raisen. Kita akan kocok arisannya. Saya sudah nggak raisen ya Ustazah ya. Oh, nggak sudah usah. lunas ya. Sudah lunas. Sudah putaran. Alhamdulillah. Oke, ini silakan yang penjamu kabupaten kota raisen. Ini pada kemana ya? Kita hitung ya, sampai hitungan ketiga. Kalau nggak ada yang raisen, maka saya beri kesempatan Boyolali untuk melempar ke kabupaten lain. Begitu ya. Sebentar, ada yang sudah raisen belum ini? Monggo. Belum ada. Sudah adakah? Jangan-jangan malah pada takut raisen ini. Nggak ada, Us? Belum ada.
Oke, berarti silakan anti lempar ke kabupaten lain. Kemana nih Ustadz Uci? Kita lempar kemana Ustazah Vera? Oh, Oh, itu ada Ustazah Winaryanti. Winaryanti. Oh ya, Yes. Winaryanti. Ustazah Winaryanti dari mana Ustazah? Dari SDIT Bina Insani, Semarang. Oh, Semarang. Semarang. J. Sebentar, berarti Ustazah Winaryanti ketua penjamunya Kabupaten Semarang. Bukan, ini saya tadi di-share sama Bu Widi, jadi mau nambah ilmu aja, Ustazah, jadi ikutan sharing. Oh, gitu. Iya, Berarti ketua penjamunya siapa? Bu Widi Setiana. Oh, Bu Widi Setiana ketua penjamunya ya? Setia. Kepala Iya, sekolahnya, pasti. kalau kepala penjamunya saya kurang paham untuk yang kota Semarang. Sebentar, coba harus tahu. Bentar. Bu Widi Setiana kayaknya tadi ikut loh. Di Iya, mana tadi ya? ikut. Makanya tadi Bu Widi share di grup, ayo ibu-ibu merapat. Ya, saya ikut. Oke. Ustazah, coba Anti tanya. Maksudnya Anti, Iya. untuk Bentar, tahun ya. kita jarul koordinasinya dari ketua penjamu kota kabupaten dulu. Oke, siap, Nah, sebentar. oke. Saya tanya dulu. Ya, saya ini ya, unpresent dulu ya. Oh ya, oke. Dari masih nggak ada gambaran nggak dari Boyolali mau dilempar ke kabupaten mana? Mana ya yang jauh? Oh, ke Jepara aja apa ya teman-teman ya? Kita Oke, piknik ke Jepara. Jepara itu di sini berarti nanti saya mencoba kita nggih, dilempar di grup ketua penjamin mutu grup WA itu ya nanti. Tapi nanti kita tunggu dulu yang ketua penjamin mutu wilayah Semarang ini siapa. Kalau beliau siap, berarti kita beri kesempatan ke beliau begitu. Oke. Sambil menunggu, monggo Ustazah Okta kalau ada informasi mungkin dari penjamu wilayah cukup itu aja, nunggu kocokan arisan saja. Terima kasih Ustazah Yayu untuk kesempatannya untuk penjamu Boyolali. Alhamdulillah sudah lunas dan luar biasa sekali pemaparannya. Jazakillah Ustazah Vera Fantika, Masya Allah luar biasa. Great job. Terus sudah sampun insya Allah Ustazah Yayu. Oke. Monggo saya serahkan ke Pak Ahmad Mujianto untuk kita tutup nanti biar dilanjut ke grup WA penjamu ya Ustazah Okta ya. Siap. Baik, satu saudara semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Agenda silaturahmi penjamin mutu SIT di kesempatan malam hari ini di hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber banyak hal tadi yang sudah kita catat dan mudah-mudahan ini menjadikan upgrade pada diri kita, masukan yang berharga untuk lembaga kita. Dan kepada saudara-saudara semuanya, senantiasa dijaga semangatnya, ya, dan selalu semoga diberikan awak yang waras, selalu semangat, sehat selalu, dan mudah-mudahan semuanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tutup agenda pada malam hari ini dengan baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya Ahmad Jafar dalam acara banyak bercandanya, banyak kekhilafan, dimaafkan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustazah. Monggo ndereke selamat beristirahat. Terima Mas sudah kasih. foto bersama belum tadi Ustima? Oh, ya, iya. Dong. Awal tadi sih. Masya Allah. Ustazah Yayu ini kalau dilihat itu pencapaian yang luar biasa sepertinya ya. Dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya ini pesertanya paling banyak ya. 108, saya tadi lihatnya 108 ya. Jadi, bertahan sampai akhir, Masya Allah. Bapak Ibu bisa dibuka. Semoga bisa dibuka apa namanya kameranya. Kita foto bersama dulu. Yuk, siapa ini yang foto? Saya sih dari tadi udah foto-foto aja sih. Oke. Panitianya yang foto. Oke, baik. Ya, monggo. Ini tinggal berapa ini? Tinggal 60 ya. juta. Tapi nggak dibuka semuanya. Nggak apa-apa. Ya, monggo dihitung juta, yuk. Oh iya, yuk saya hitung ya. Siapa nih? 1. Dari kolaborasi, inspirasi. Ayo, juta. Nggak kelihatan nih. Kayak saya foto ya. 1, 2, 3. Ini aja serumah saya itu buka 2 loh. Suami juga buka, saya juga buka. Saya pakai 2 karena sinyalnya pakai 2. Sudah? Senyum Pak Sudah. Badrus. Pakai gaya-gaya dulu dong. Oh, ada Ustadz Badrus. Tadi saya belum menemukan beliau. Pangguyu. Sore sang guyu lah ngono. Kita ini beban berat menanti. Ketua yayasan. Pak Badrus. Ya. Ya Udah wis ini fotonya ini Bu Ota. Oh, sudah banyak sekali. Orang enggak pakai gaya-gaya di dulu grup gitu. ya. Oh, gayanya, gaya ya. Gimana gaya? Yo, gitu. Gimana? Tahu gini. Kayaknya kayak Ustaz Zainal gini. Nah. Oh ya. Oh, kita bergaya-gaya apa ini namanya? Sarang Beo. Oh, sarang Beo. Wis urung iki, lak bengi. Sudah. Satu, dua, Banyak tiga. banget. Oh wis Satu, kok. dua, tiga. Oh, Ustaz. Udah ya. Barakallah ya, penjamu Iya. keren wis. Marak gemes bidang liyane. Ngapa tuh, Pak? Neneng wae kegiatane itu rapi-api. Oh. Bidang saya juga ada kegiatannya loh, Tat. PPI. Iya, PPI apa. Kan kalah karo penjamu saja. Nah iya toh. Wis pokoke barakallah. Lah, wis. do mendua kok, Tat. Dadine. Mendua piye? Ya saya mendua. Oh, PPI Oh, iya. penjamu. Yo, nganu nggak apa-apa, Bu. Wis pinter-pintere bermain peran. Wis. Perane Kabupaten Penjamu wilayah BPI yo kau loro-loro nyanyi. Angkat gitu. Kayak Ustaz Badrus sih lo kadang itu di ketua yayasan, kadang jadi kepala. Ketua Ya, RT Ustaz. juga. Ketua RT juga. Weh. Mohon izin ya, udah malam nanti malam. Iya, monggo. Iya. Selamat, matur suwun sangat. Barakallah, sampai jumpa bulan depan berarti ya. Neng Semarang paling Jeporo gitu. Penumpak apa rono nek awake dhewe. Mabur, buruk. Oh iya. Ke online. Gue mampir ning Pantai Kartini ya. Jeporo. Aman ya. Iya. Ya wis ya bareng-bareng ya metu ya. Di kok aja. Iji loro telu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sedayanipun. Ya. Di upload di apa itu di Google di Drive ya. Nanti linknya ada yang minta soalnya. Hari ini nggak ada yang nggak bisa hadir. Kemudian ada yang minta rekamannya. Oh ini saya stop dulu rekamannya ya. Oh ya. Begitu.